Halo teman-teman, perkenalkan saya Robi. Kali ini kita bertemu di seri pertama, Animasi Informasi Iklim. Kali ini, saya akan memberitahu bagaimana cara menentukan awal musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Untuk melihat pengertian apa itu musim, mari kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Menurut KBBI, musim memiliki 4 arti. Pertama, waktu tertentu yang berkaitan dengan keadaan iklim. Kedua, waktu tertentu ketika pohon buah-buahan, palawija, dan sebagainya sedang banyak berbuah. Ketiga, waktu ketika ada suatu peristiwa. Keempat, waktu ketika suatu kegiatan atau permainan banyak terjadi. Secara umum, musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh perubahan cuaca, dan durasi penyinaran matahari. Penyebab terbentuknya musim karena bumi mengelilingi matahari, dan berotasi pada porosnya. Kemiringan rotasi bumi mencapai 23,5 derajat dari sumbu tegak lurusnya. Negara-negara yang jauh dari garis khatulistiwa mempunyai 4 musim, yaitu gugur, panas, semi dan dingin. Sedangkan negara-negara yang berada dekat dengan garis khatulistiwa, seperti Indonesia, memiliki 2 musim, yaitu musim hujan, dan musim kemarau. Wilayah Indonesia sangat luas, ada 2 musim yang selalu terjadi di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau di Indonesia, biasanya berlangsung antara bulan April sampai September. Berlangsungnya musim kemarau di Indonesia, bersamaan dengan bertiupnya angin musim timur yang berasal dari benua Australia. Meskipun pada periode musim kemarau, ada kemungkinan hujan tetap turun. Sementara itu, musim hujan di Indonesia, berlangsung antara bulan Oktober sampai Maret tahun berikutnya. Musim hujan di Indonesia, terjadi karena bertiupnya angin musim barat yang berasal dari benua Asia. Di beberapa wilayah, sering kali hujan sangat lebat hingga terjadi banjir. Sebelum menentukan awal musim hujan dan kemarau, perlu kita ketahui, bahwa tidak semua wilayah di Indonesia dapat diketahui musim hujan dan kemaraunya. Hal ini disebabkan, ada 3 tipe hujan utama di Indonesia. Tipe monsunal, dengan pola hujan sepanjang tahun seperti huruf V. Tipe ekuatorial, seperti huruf M. Tipe anti-monsunal, seperti huruf V terbalik. Pada tipe monsunal, dimulainya musim hujan dan kemarau di Indonesia, dapat dengan mudah diketahui dari curah hujan per dasarian. Apa itu curah hujan per dasarian? Istilah dasarian sama dengan 10 harian. Curah hujan per dasarian sama dengan akumulasi hujan hari per hari selama 10 harian. Tanggal 1 sampai 10, disebut dasarian 1. Tanggal 11 sampai 20, dasarian 2. Tanggal 21 sampai akhir bulan, disebut dasarian 3. Sehingga, setiap 1 bulan memiliki 3 dasarian, seperti pada gambar grafik curah hujan ini. Dengan demikian, dalam 1 tahun terdapat sebanyak 36 dasarian. Bagaimana cara menentukan awal musim hujan atau AMH, dan kemarau atau AMK, berdasarkan curah hujan per dasarian? Misalkan kita mempunyai curah hujan dasarian, selama 1 tahun seperti gambar berikut ini. Pada gambar ini, kita akan mencari kapan AMK, dan kapan AMH. Untuk menentukan AMK dan AMH, kita memerlukan batas 50 mm per dasarian, yang disebut sebagai batas kriteria musim. Menurut BMKG, AMK terjadi jika ditemukan curah hujan kecil dari 50 mm per dasarian, selama 3 dasarian berturut-turut. Pada gambar ini, awal musim kemarau terjadi pada bulan April dasarian ketiga. Sebaliknya, AMH terjadi jika ditemukan curah hujan besar atau sama dengan 50 mm per dasarian berturut-turut. Pada gambar ini, awal musim hujan terjadi pada bulan Desember dasarian ke-1. Apabila kita sudah tahu, kapan awal musim hujan dan kemarau di suatu daerah, maka informasi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor, di antaranya adalah: pertama, membantu para petani untuk menentukan awal musim tanam. Karena biasanya, para petani selalu mencari tahu kapan dimulainya musim hujan, agar mereka bisa mulai menanam padi di sawah.
Kedua, membantu pemerintah daerah atau pusat untuk bersiap menghadapi resiko bencana, seperti banjir saat musim hujan, dan kekeringan saat musim kemarau. Demikianlah cara menentukan awal musim hujan dan kemarau di suatu daerah. Saya Robi, terima kasih sudah mengikuti video ini, sampai jumpa lagi di seri animasi informasi iklim selanjutnya.